Masih diberkati Tuhan. Boleh bersama bangkit berdiri, kita beri salam pada kanan, kiri, depan, belakang kita. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Selamat datang juga kepada Bapak Ibu Saudara yang beribadah di siang hari ini, juga yang beribadah secara online. Di gereja kita, di rumah kita. Dan kita percaya ini adalah waktu terbaik kita untuk menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Dia Bapak yang baik, Dia Bapak yang setia. Mari bersama kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita bersatu hati. Dia buktikan kesetiaannya. Dia buktikan kebaikannya. Kami bawa ucapan syukur kami Tuhan. Biar Kau yang mengambil alih roh, jiwa dan tubuh kami, hati kami, hidup kami. Kau memulai tabiskan ibadah raya yang dahsyat dan luar biasanya di dalam satu nama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita berkata.
Bapakku yang setia. Mari naikkan syukur kepada Dia. Tidak sekali-kali meninggalkan. Untuk kesetiaan-Mu ya Tuhan, untuk penyertaan-Mu ya Tuhan. Kau besar Tuhan, Kau setia. Hatiku limpah dengan
pujian, ucapan syukur hanya layak bagimu Tuhan. Dan siapa Tuhan yang sampai lagi bersuka cita boleh angkat dua-dua tangannya dan berkata, lebih lagi katakan, percaya Tuhan kita baik, Dia baik, sungguh baik. Boleh angkat jempolnya dan beri jempol itu pada kanan, kiri, depan, belakang kita. Kita mau rayakan kebaikannya. Haleluya. Boleh sambil bertepuk tangan buat Tuhan kita. Percaya Dia baik, boleh sama-sama katakan. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Dengan hati bersuka katakan, Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Bersama tangannya katakan haleluya. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku akan suaraku puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Yang bersuka cita siap melompat amin. Boleh beritahu kanan kirinya katakan, Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu. Dialah sukacita kita, amin. Angkat tinggi-tinggi tangan kita bersama, come on. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Sukacita, sebab Dia, Tuhan tinggal di dalam diri kita, amin. Boleh bersama-sama katakan, oh, 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 oh. Mari sembah Tuhan, satu suara katakan, ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Semua siapa di dalam kita? Mari rayakan, ku rayakan kasih. Lebih lagi, ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku berlompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan. Haleluya, 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 haleluya. Sorak-sorai. Haleluya, berapa banyak saudara percaya bahwa Yesus di dalam setiap kita dan Dia berikan kita kuasa yang percaya, katakan amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorai, come on. Haleluya. Mari jemaat online juga di rumah boleh sama-sama tepuk tangan buat Tuhan. Oh.
pakai kuasa Raja mulia. Karena Allah ada bersamaku, menjadi lawanku. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Kau Raja segala raja. Katakan, ku diberi kuasa, diberi kuasa. Raja mulia. Katakan, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa Raja mulia. Karena Allah ada bersamaku. Berapa banyak saudara yang yakin dan percaya? Nyatakan, karena Allah ada bersamaku, menjadi lawanku. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Siapa Tuhan di dalam kita? Siapa namanya? Siapa Raja di atas segala raja? Siapa namanya? Katakan Yesus. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus pada siang hari ini. Oh. Mari bersama-sama yang di depan dan di belakang. Boleh kita angkat tangan kita dan nyatakan, come on. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman. Oh, Kau memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Oh, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Amin. Iman dalam siapa? Dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah. Boleh sambil tepuk tangan sama-sama. Bersama-sama kamu declare, sing. Sungguh besar Kau Tuhanku. Amin. Kamu percaya kamu punya Tuhan yang hidup namanya Yesus. Amin. Terpujilah Kau Raja. Sekali lagi bersama-sama, come on. Yeah. Sungguh besar Kau, kami berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kesembuhan dan pemulihan. Terpujilah Engkau Raja. Terpujilah. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Berikan tepuk tangan sorak-sorai. Wow. Wow, Prosper people say I grow, I go and I glory. Sebelum duduk boleh berikan salam depan belakang kiri kanan saudara, katakan Tuhan kita Tuhan yang dahsyat. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari pagi hari ini sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita sama-sama menyembah Tuhan lebih dalam lagi.
mengenal hatiku, hampa batinku tanpa hadirmu. Wajahku mengalir berlabuh dalam hangatnya kasih-Mu. Sejuta rasa di jiwa, rindukan peluk-Mu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Mengenal hatiku, hampa diriku tanpa hadir-Mu. Bawa wajahku mengalir berlabuh dalam di jiwa, rindukan peluk-Mu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Sejuta rasa di jiwa, dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Mari bangkit berdiri bersama-sama dan nyatakan, sejuta rasa di jiwa, izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya.
hatiku milikmu sepenuhnya. Sejuta rasa rindukan pelukmu Bapa. Izinkan kami dengan apa yang ku punya, hanya pribadimu Bapa. Pemain musik menyembah Tuhan. Mari bebaskan roh saudara siang hari ini. Mari sembah Dia. Biar kasih Bapa memeluk kita pagi siang hari ini. Oh, 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 kasih-Mu Bapa, tiada yang seperti Engkau. Kami milik-Mu. Sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan. Sejuta rasa di jiwa, izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya, tiada yang lebih berharga, hanya pribadimu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milikmu sepenuhnya. Sejuta rasa di jiwa, izinkan ku untuk menyembah tiada yang lebih berharga. Biarkanlah ku menyembah. Mari jemaat Tuhan saja katakan dengan lemah. Sejuta rasa di jiwa, izinkan ku untuk menyembah hanya pribadi. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milik sepenuhnya. Sejuta rasa di jiwa, rindukan pelukmu Bapa, dan izinkan ku untuk menyembah. Kami bawa apa yang kami punya pagi hari ini Tuhan, yaitu hati kami Tuhan. Biarkanlah ku menyembah, sejuta
milikmu sedunia. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milikmu sedunia. Boleh kita angkat tangan kita saudara sembah. Mari sembah Dia, sembah Dia. Haleluya. Mari angkat kedua tangan sekali lagi, katakan sejuta rasa. Haleluya. Sejuta rasa di jiwa, rindukan pelukmu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadimu Bapa. Biarkan aku menyembah, hatiku milikmu sedunia. Haleluya. Sejuta rasa di jiwa. Amin. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, biarkanlah ku menyembah, hatiku milikmu. Boleh sekali lagi kita angkat kedua tangan kita dengan sungguh-sungguh berkata, juta rasa di jiwa, rindukan pelukmu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadimu Bapa. Biarkan ku menyembah, hatiku milikmu sedunia. Biarkan aku menyembah, hatiku milikmu sedunia. Hatiku milikmu sedunia. Sembah Dia. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik. Katakan amin. Mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan
Dia Bapa yang baik. Dia Bapa yang baik. Dia Bapa yang mengerti bahasa air mata saudara. Dia Bapa yang ada di dalam setiap kegagalan saudara. Dia Bapa yang mau mengangkat kembali saudara. Maka pagi ini mari saudaraku angkat tanganmu sembah Dia. Haleluya. Katakan haleluya. Sejuta rasa di jiwa, rindu pelukmu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milikmu seutuhnya. Cuma saja kedua tangannya. Juta rasa di jiwa. Amin. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milikmu seutuhnya. Sejuta rasa di jiwa, rindukan pelukmu Bapa. Berapa banyak mau menyembah Tuhan? Persembahan kita yang paling baik adalah tubuh kita. Dengan apa yang ku punya, tiada yang lebih berharga. Hanya pribadimu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milikmu seutuhnya. Lebih sungguh lagi. Sejuta rasa di jiwa, rindukan pelukmu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadimu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milikmu seutuhnya. Hatiku milikmu seutuhnya. Hatiku milikmu seutuhnya. Amin. Taruh satu tangan di dada Bapak Ibu Saudara. Dia Bapak yang baik, Bapak yang mengerti bahasa air mata saudara. Bapak yang ada di ruang gagal saudara. Bapak yang ada di dapur perapian saudara. Dan Dia menolong Anda bukan dari surga, tapi Dia menolong Anda bersama dengan Anda di dapur api Anda. Untuk memastikan tidak seorang pun darimu yang keluar dengan kematian. Tapi semua kita akan keluar dari dapur perapian tanpa bau kebakaran. Yang adanya satu bau kemuliaan dan promosi terjadi atas kita. Dalam nama Yesus yang percaya boleh lambaikan tangannya dan berkata, Amin. Boleh tepuk tangan paling meriah buat Tuhan.
Silakan duduk saudara. Shalom, gimana kabar saudara semuanya? Oke, dengan iman dong. Ayo katakan, saya sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda, diberkati Tuhan. Yang percaya berkata amin. Pagi ini kita akan belajar satu firman Tuhan. Yuk baca sama-sama judul khotbahnya apa? Bangkit lagi. Musik. Kalau judulnya bangkit lagi berarti ini ada yang di bawah, ada yang gagal, ada yang jatuh. Dan Tuhan, saudaraku mau membangkitkan saudara kembali. Amin. Firman Tuhan berkata 7 kali orang benar jatuh, 7 kali pula Tuhan mengangkatnya. Kata 7 kali ini bukan hanya bicara 7 secara kuantitas, tapi 7 bicara sudah genap jatuhmu, sempurna. Orang dunia bilang gak mungkin bangkit. Tapi Tuhan bisa membangkitkan kita kembali. Setuju katakan amin. Dalam Yohanes 21, firman Tuhan berkata begini. Kata Yesus kepada mereka, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu murid-muridnya menebarkan dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Bapak Ibu tolong lihat saya. Peristiwa ini adalah 3 minggu setelah Yesus wafat dan bangkit dari kematian. 3 minggu. Peristiwa ini ada di provinsi bernama Galilea. Danaunya namanya Danau Genesaret. Petrus dan teman-teman ada di situ. 3 minggu sebelumnya mereka ada di Yerusalem menyaksikan Yesus wafat. 3 minggu setelah itu mereka pulang kampung, mudik. Kemana? Ke kampung halamannya, orang Galilea. Ngapain? Petrus merasa gagal. Dan dia ngajak teman-temannya untuk kembali bekerja cari ikan. Sepanjang malam mereka cari ikan gak dapat apa-apa. Mengingatkan kita satu peristiwa yang pernah terjadi 3,5 tahun sebelumnya. Dalam Lukas pasal 5, gak perlu dibuka dulu. Dalam Lukas pasal 5 ayat 1-7 menceritakan. Petrus cari ikan sepanjang malam, gak ketemu, gak dapat. Kemudian Yesus datang pinjam perahu. Ini khotbah saya akhir Agustus. Maka tabur benihmu. Apa yang ada padamu? Perahu. Petrus kasih perahu. Setelah Yesus pakai perahu, Yesus bilang begini ke Petrus, bertolaklah lebih ke dalam. Setelah itu tebarkan jalamu. Kemudian Petrus bilang, Guru, sepanjang malam kami bekerja keras, kami gak dapat apa-apa. Tapi karena engkau yang menyuruhnya, kami akan lakukan. Maka saudara, Petrus tebar jala. Dan singkat cerita, hasilnya jala mereka koyak. Bukan hampir koyak, koyak. Dan kedua perahu diisi penuh dengan ikan. Dan hampir tenggelam. Itu 3,5 tahun sebelum ini. Nah, kemudian Bapak Ibu, Yesus mati di kayu salib, bangkit pada hari ketiga. 3 minggu setelah itu, inilah cerita ketika Petrus juga ada di lembah bernama Gagal. Petrus frustasi, Petrus gagal. Dia ada di titik yang paling rendah dalam hidupnya. Kenapa? Sebab 3 minggu sebelumnya, saudaraku, Petrus dengan gagahnya bilang begini sama Tuhan. Kita lihat Lukas 22. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara. Dan aku bersedia mati bersama-sama dengan engkau. Berikutnya saudara. Tetapi Yesus berkata, aku berkata padamu Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok. Sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Saudara,
Inilah kegagalan yang paling parah dalam diri Petrus. Lebih dari semuanya. Tahukah saudara, Petrus melakukan dosa, kesalahan yang sangat fatal. Seperti Yudas Iskariot. Yudas menjual Yesus, Petrus pun sama. Nyangkal Yesus. Kalau sekali mungkin khilaf. Orang Sunda bilang mah cenah. Khilaf. Tapi 3 kali Petrus ditanya. Kamu kenal dia? Enggak. Yang tanya pun saudaraku bukan pasukan bersenjata. Bukan kelompok sayap kiri yang keras, bukan. Hanya seorang pembantu rumah tangga. Tanya sama Petrus. Kamu kayaknya murid Yesus deh. Enggak. Dari logatmu kamu bukan orang Yudea. Yerusalem itu di provinsi Yudea. Kamu kayaknya dari logat Galilea. Sampai akhirnya Petrus bilang begini, gue gak ngerti lu ngomong apa. Tahukah Anda ketika Petrus menyangkal? Ayat 60, saudaraku 61. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya sebelum ayam berkokok. Engkau telah 3 kali nyangkal aku. Lalu Petrus pergi keluar, nangis dengan sedihnya. Bapak Ibu mungkin tahu apakah pandangan Yesus ketika Petrus nyangkal itu pandangan yang menghakimi? Pandangan yang kamu gimana sih? Baru kamu tadi ngomong, kamu bersedia mati bareng aku. Kamu baru ngomong janjimu, kamu akan setia, rela di penjara. Ini baru ditanya perempuan aja kamu udah nyangkal aku 3 kali. Enggak. Yesus tatapannya tatapan penuh cinta. Saudara, oke, singkat cerita kita kembali ke Yohanes 21. Tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu. Sebelah kanan Alkitab itu berbicara tentang kanan adalah favor, tempat kasih karunia, tempat kemurahan. Maksudnya apa sebelah kanan? Yesus pun duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ini gambaran apa? Ketika engkau menebar jala, tebarkan jalamu kepada Yesus. Maksudnya, saudaraku, libatkan Yesus. Sebab sebelah kanan bicara favor, kemurahan, kasih karunia. Dan hari ini engkau ada di sini, engkau sedang juga mau menebarkan jala di tempat kasih karunia. Diberkatilah jala saudara. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Katakan amin. Mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Saya enggak lagi bicara tentang jumlah ikan. Tapi saya mau bicara tentang, Anda lihat ayat berikutnya saudara. Maka murid yang dikasih Yesus yaitu Yohanes berkata pada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, baca sama-sama, 2, 3. Maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian lalu terjun ke dalam danau. Bapak Ibu ada yang beda ya dengan Lukas 5. Lukas 5 ayat 1 sampai 7, Petrus memanggil Yesus itu, Lukas, tadi betul, udah betul. Memanggil Yesus itu Rabi, Guru. Tapi ketika kemudian Petrus tebar jala, ini pertemuan pertama Petrus sebelum jadi murid. Dan dia melihat mujizat yang luar biasa. Jala koyak, perahu hampir tenggelam. Petrus sadar ini bukan sekedar rabi. Ini bukan sekedar guru, tapi ini Tuhan. Maka dia berkata, Tuhan pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Pak Bu lihat baik-baik. Mujizat dalam Lukas 5 menyadarkan Petrus bahwa dia adalah orang berdosa, dia pendosa. Dan menyadarkan Petrus bahwa Tuhan adalah Allah yang kudus. Dosalah yang memisahkan. Maka saudara, Anda lihat, dia tersungkur dan berkata, pergilah daripadaku karena aku orang berdosa.
Kesadaran akan kekudusan Allah. Karena Petrus hidup di dalam hukum Taurat. Kesadaran akan kekudusan Allah membuat manusia terpisah dari Allah. Maka Petrus gak berani deket-deket. Dan dia berkata, pergilah daripadaku, aku orang berdosa. Sebab Allah tinggal di tempat di mana tidak satu pun dari kita bisa menghampirinya ketika ada di zaman perjanjian lama, hukum Taurat. Maka Bapak Ibu, kenapa Petrus berkata seperti ini? Sama seperti ketika Gideon berkata, celakalah aku. Karena udah lihat Tuhan. Seperti Yesaya ketika celakalah aku. Sebab Bapak Ibu melihat Allah. Itu sama dengan apa? Mati saudara. Karena dosa. Tetapi Anda boleh lihat Bapak Ibu di sini. Berikutnya, next dari sini. Dalam Yohanes 21. Bapak Ibu bisa lihat. Ketika Yohanes berkata kepada Petrus, itu Tuhan Yesus. Petrus bukannya kabur. Tapi Petrus pakai baju dan terjun berenang mendekati Yesus. 3,5 tahun bersama Yesus. Menyadarkan bahwa Yesus penuh kasih dan pengampunan. Shalom. Pak, Bu. Kalau Anda hanya sadar Yesus adalah Allah yang kudus, kita gak akan pernah berani menghampiri dia. Tapi ketika kita sadar dia penuh kasih dan pengampunan, sehebat apapun kita gagal, kita berani datang menghampiri Tuhan. Karena selalu ada pengampunan dari Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Lebih meriah lagi tepuk tangannya, katakan haleluya. Pak, Bu, apa sih kesalahan Petrus? Apa sih dosa Petrus? Petrus melakukan dosa yang sangat fatal. Hampir kehilangan keselamatan. Karena Tuhan berkata, kalau kamu gak setia, aku tetap setia. Tapi kalau kamu menyangkal aku di depan manusia, aku pun, kata Yesus, akan menyangkal engkau di depan Bapakku. Dan Petrus sudah nyangkal 3 kali. Sangat fatal. Tetapi Bapak Ibu ketika dia lihat itu Yesus, dia sadar Yesus bukan hanya Allah yang kudus, tapi Allah yang penuh kasih. Maka hari ini ketika engkau jatuh, ketika engkau gagal, ketika engkau hancur, jangan lari dari Tuhan, tapi berlarilah kepada Tuhan. Tangannya terbuka untuk memberkati, untuk memeluk saudara. Yang mengerti lambaikan tangannya, katakan amin. Bapak Ibu, berikutnya saudara. Kalau Petrus hanya ingat kekudusan Tuhan, dia tidak akan pernah berani berenang ke arah Yesus. Dia akan kabur. Next. Saudara, kemudian tentunya sudah terjadi pemulihan. Pagi ini sedalam apapun engkau gagal, sehebat apapun engkau gagal, jangan menyerah, bangkit lagi, berlarilah kepada Tuhan. Pak, Bu, hampir menyerah boleh, tapi jangan menyerah. Saya orang yang hampir menyerah. Ketika masa pandemi, maka tahun 2022 ulang tahun gereja, Tuhan kasih tema ulang tahun yaitu apa? Restart. Restart artinya apa? Mulai lagi. Karena saya merasa saya hampir menyerah, saya gagal. Tiba-tiba saudaraku pandemi menghancurkan semuanya. Saya bingung untuk membayar sewa gedung. Saya bingung untuk membayar, mentransfer gaji para staf. Dengan kondisi keuangan yang tinggal 30%. Saya baru singkapkan
terbuka buat saudara. Dalam keadaan begitu saudaraku, IMB didapat tahun 2022. Maka Tuhan kasih restart. Ulang tahun ke-19, ulang tahun ke-20 tahun kemarin. Take off, habis restart, kita persiapan take off. Artinya apa? Udah jalan. Mungkin belum terbang tinggi, enggak apa-apa. Yang penting jangan di tempat kita berjalan. Take off. Dan ulang tahun ke-21 ini tebarkan jalan. Di tengah kegagalan, Bapak Ibu, Anda lihat saudara. Di tengah kegagalan saudara, Anda lihat Yesus mengingatkan Petrus. Yesus juga mengingatkan saya. Dalam Lukas 22 ayat 31-32, Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untukmu, supaya imanmu jangan gugur. Maksudnya begini, kalaupun kamu gagal, angkat tanganmu, imanmu jangan gugur. Amin. Dan engkau, jikalau engkau sudah sadar, insaf, kuatkan saudara-saudaramu. Saudaraku gagal, pernah gagal. Saya pernah hampir hands up menyerah. Dan ketika saya sudah sadar, Yesus lihat, Yesus menguatkan Petrus. Kalau kamu udah sadar, udah insaf, kuatkan teman-temanmu. Kuatkan saudara-saudaramu. Pak Bu, ayat ini benar-benar grace banget. Bapak Ibu lihat, Simon yang gagal tadi. Nyangkal Tuhan 3 kali. Tolong lihat saya. Ini lebih parah dari dosa membunuh. Ini lebih parah daripada dosa mencuri, korupsi. Ini lebih parah dari dosa moral. Kenapa? Tuhannya disangkal. Bukan sekali, 3 kali. Yudas dan Petrus sami mawon, podo wae. Tapi yang satu berlari dari Tuhan. Yang satu berlari kepada Tuhan. Pak Bu, orang yang gagal seperti ini, kepercayaan apa lagi yang engkau akan berikan? Pak Bu, Anda pernah ketemu gak sama orang yang mengkhianati Anda? Baik dalam pelayanan, dalam bisnis, dalam apapun. Ketemu gak sengaja di jalan atau di mall? Pernah? Biasanya orang yang mengkhianati ketika ketemu saudaraku itu biasanya menghindar. Saya pernah ketemu sama orang yang mengkhianati saya. Begitu lihat saya saudaraku, pura-pura dia cari jalan pintas, cari jalan lain. Pura-pura gak lihat. Petrus mengkhianati Yesus. Tapi yang Petrus lakukan, begitu lihat Yesus, dia pakai baju, dia terjun ke danau, dia berenang mendatangi Yesus. Hari ini bicara apa? Sekalipun engkau jatuh, sekalipun engkau gagal, sekalipun engkau hancur, tangan Tuhan terbuka. Ayo datangi dia. Dan Yesus gak ngungkit-ngungkit kesalahan Petrus. Anda lihat begitu ketemu. Petrus, lu pernah ngomong apa sama gua? Iya Tuhan, saya pernah ngomong, saya rela mati bagi engkau. Saya rela di penjara. Terus, pret. Enggak toh. Yesus enggak ngomong gitu. Yesus enggak ngungkit. Tapi justru Yesus memberikan kepercayaan. Sebentar, sini Petrus. Ini kebetulan namanya Petrus. Tapi ini Petrus yang tidak menyangkal Yesus. Sini. Pak Bu, katakan ini berlian emas harganya 5 miliar. Apa? Tolong jawab dong, apa? 5
5 miliar. Menurut Anda, saya akan titipkan ke dia kalau saya pergi ke luar negeri? Ya atau tidak? Tidak. Kalau Pak Damai punya 5 miliar, titipin ke orang model gini enggak? Enggak. Apalagi kalau orang model begini punya track record mengkhianati Bapak. Mengkhianati Anda. Masih percaya enggak sama orang model begini? Untuk nitipin yang 5 miliar ini. Tolong ya titip. Saya mau keluar negeri seminggu titip ke kamu ya. Enggak akan. Pak Bu, Petrus nyangkal Yesus 3 kali. Tapi Yesus menitipkan harta yang paling berharga bagi dirinya. Apakah harta itu? Anda. Apakah harta itu domba-dombanya? Untuk domba-dombanya dia mati di kayu salib. Untuk mendapatkan kawanan domba ini Yesus mati di kayu salib. Artinya saudaraku, harta, berlian gak ada harganya dibanding jiwa-jiwa. Yang mengerti katakan amin. Kita lihat saudaraku. Sesudah sarapan, Yesus ngomong sama Simon Petrus. Mon, anak bapakmu, karena saya nggak tahu bapaknya namanya siapa. Simon, anak Yohanes, apakah kamu mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepada Petrus, baca yang keras. Gembalakanlah domba-dombaku. Terus kedua kali. Simon, untuk kedua kalinya Tuhan tanya, apakah kamu mengasihi aku? Ya Tuhan, engkau tahu aku mengasihimu. Yesus berkata kepadanya sekali lagi, gembalakanlah domba-dombaku. 2 kali gak cukup. 3 kali Yesus bicara. Mon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya. Apakah engkau mengasihi aku? Dan dia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, baca yang keras. Dunia akan berkata, lihat baik-baik saya. Orang seperti Petrus yang sudah melakukan kesalahan fatal, gak layak menggembalakan. Dunia akan berkata, kenapa dia yang dipilih? Dunia, bahkan bukan dunia. Orang-orang Kristen kebanyakan akan protes kepada Yesus. Kalau kita hidup di zaman Yesus. Kenapa orang model begini? Gak pantas, gak layak. Dia baru nyangkal engkau 3 kali. Dia baru mengkhianati engkau. Sekarang engkau titipkan harta yang paling berharga bagimu, yaitu jiwa-jiwa. Betul apa betul? Shalom. Harta yang paling berharga yaitu apa? Jiwa-jiwa. Dititipkan sama orang yang baru gagal. Dititipkan sama orang yang baru payah. Ini orang payah. 3 minggu yang lalu. Belum. So aku ngomong, aku rela mati. Beda berapa jam, nyangkal 3 kali. 3 minggu kemudian, Yesus titipkan harta yang paling berharga kepada orang payah ini. Pak Bu, kenapa Yesus ngomong 3 kali? Karena saya tahu, saya yakin Petrus ketika nerima tugas itu, dia gak yakin Tuhan pilih dia. Apa pantasnya aku?
Aku baru payah, aku baru gagal, aku baru hancur, aku baru jatuh. Sampai Tuhan ngomong 3 kali untuk memastikan aku gak salah pilih. Aku titipkan domba-domba ini untuk kamu gembalakan. Hari ini juga saudara, mungkin engkau gagal, mungkin engkau payah, mungkin engkau merasa hancur, mungkin engkau merasa jatuh udah 7 kali. Mungkin saudara merasa aku orang payah. Tuhan mau titipkan yang paling berharga hartanya kepada saudara. Kok gak ada yang amin? Dalam skup kecil, bapak-bapak angkat tangan, bapak-bapak. Ibu-ibu angkat tangan. Tuhan titipkan. Siapa sih, namanya siapa ini? Sini, yang lagi ulang tahun ini. Thank you ya kadonya. Sini. Iya. Siapa namamu? Jeremia. Bu, ini anakmu toh? Dalam skup yang lebih kecil. Tuhan titipkan domba ini untuk ibu gembalakan. Bukan sekedar dibesarkan loh. Kok enggak ada yang amin. Tuhan enggak pengen cuman kamu membesarkan dia. Tuhan enggak pengen. Pak Novian, Michael, Tuhan titipkan Michael ini untuk digembalakan Pak Novian. Tuhan titipkan ketiga anak saya untuk saya gembalakan. Jangan pikir ini sinyo-sinyo kecil begini. Ini paling berharga. Harta yang paling berharga milik Tuhan. Maka saya pun kalau nyubit gak mau keras-keras. Amin. Tuhan titipkan, Bu, shalom Bu. Berapa anakmu Tuhan titipkan, itu jangan pikir itu anakmu loh. Itu harta yang berharga milik Tuhan. Diserahkan kepadamu, dipercayakan kepadamu untuk digembalakan. Maka Tuhan tanya kepada Petrus, apakah kamu mengasihi aku? Iya Tuhan, aku mengasihi engkau. Gembalakan domba-dombaku. Shalom. Kita semua ini orang payah. Kita semua ini orang gagal. Kita ini semua orang yang pernah jatuh. Tapi kenapa Tuhan titipkan harta yang paling berharga miliknya kepada kita? Boleh duduk, thank you ya. Dalam skup yang lebih luas, Anda gembala Komsel, Anda gembala satelit, Anda koordinator di dalam departemen, dalam skup yang lebih luas, saya sebagai gembala gereja ini. Apa sih Tuhan pilih saya? Dunia akan berkata, Petrus gak pantas, Petrus gak layak. Pak, Bu, kalau harta yang paling berharga aja Tuhan mau titipkan. Dan kalau kita mau, saya mau beritahu saudara, dengerin ini. Yang lebih rendah dari harta yang paling berharga, yaitu jiwa-jiwa apa? Gedung, uang, pekerjaan. Pasti Tuhan akan titipkan kepada saudara. Berapa banyak yang mau? Kenapa ibu-ibu, bapak-bapak engkau diberkati? Ketika engkau mau menggembalakan anak-anakmu tadi, engkau akan lihat Tuhan mencukupkan keuanganmu. Maka jangan bawa anak-anakmu untuk berpengetahuan tok, tapi yang lebih penting dari itu berhikmat. Pengetahuan itu natural, hikmat itu supranatural. Pengetahuan bisa didapat di bangku sekolah, tapi hikmat hanya didapat dari Tuhan. Petrus, maka Tuhan ngomong sama dia 3 kali. Gembalakanlah domba-dombaku. Untuk apa?
Supaya Petrus ngerti Yesus sungguh-sungguh. Yesus serius, bukan bercanda. Dan Yesus untuk meneguhkan, gue gak salah ngomong ke lu gembalakan domba-dombaku. Pak, Bu, Yesus gak ingat 3 minggu yang lalu. Gak diingat-ingat sama Tuhan, dia nyangkal. 3 minggu lalu dia payah, 3 minggu lalu dia brengsek, 3 minggu lalu dia jatuh, 3 minggu lalu dia gagal. Tapi justru Tuhan menitipkan yang paling berharga ini kepada orang payah ini. Hal yang sama, Shalom. Mungkin hari ini kau berkata, aku ada di titik yang rendah. Aku payah, aku gagal. Aku jatuh. Saya berdoa buat saudara. Angkat tanganmu. Supaya imanmu tidak gugur. Kalaupun kamu gagal, kalaupun kamu jatuh. Hari ini Tuhan memilihmu kembali. Mengangkatmu kembali. Dan menitipkan harta yang paling berharga. Yaitu jiwa-jiwa. Gembalakan domba-dombaku. Amin. Pak, 3 minggu lalu gagal. Hari ini Tuhan bilang gembalakan domba-dombaku. 4 minggu kemudian. Hari ke-50. Orang yang gagal tadi, orang yang payah tadi. Yang 50 hari sebelumnya. Ditanya sama pembantu rumah tangga. Tidak berani jawab. Malah menyangkal. Tiba-tiba berdiri di depan orang Farisi, ahli Taurat, tentara Romawi. Dan berkhotbah tentang nama Yesus. Dan 3.000 orang bertobat. Dan orang yang payah ini tiba-tiba berjalan dan bayang-bayangnya menyentuh orang sakit dan orang sakit sembuh. Dan orang yang gagal ini tiba-tiba saudaraku berdiri berjalan di Serambi Salomo, di halaman bait Allah ketemu dengan pengemis yang lumpuh. Emas perak gue gak punya, tapi demi nama Yesus bangkit dan berjalan. Mujizat terjadi. Artinya hari ini ayo bangkit lagi. Mungkin kau berkata, kemarin aku gagal, kemarin aku hancur, kemarin aku jatuh. Kalau hari ini engkau terima, ingat Tuhan berkata, kutitipkan yang paling berharga, gembalakan domba-dombaku. Kalau Anda terima ini, ketika engkau bekerja, tujuannya apa? Tuhan mau engkau menggembalakan. Tuhan mau engkau support penggembalaan. Engkau support gereja yang berorientasi pada jiwa-jiwa. Engkau sedang menggembalakan, engkau akan lihat 50 hari, hari Pentakosta. Enggak perlu nunggu lama, percepatan terjadi. Orang yang gagal 50 hari yang lalu berdiri dan 3.000 orang terima Yesus. Orang yang gagal ini berdiri dan orang sakit sembuh. Engkau akan lihat pemulihan terjadi pada keuanganmu, pada pabrikmu, pada tokomu, pada bisnismu, pada pekerjaanmu. Tepuk tangan bagi Allah kita. Allah akan lakukan itu kepada saudara. Amin. Amin. Bangkit saudaraku. Bilang kiri kanan, bangkit lagi. Kurang keras, bangkit lagi. Amin. Boleh duduk Petrus. Tuhan titipkan yang paling berharga. Justru ke orang payah. Jangankan orang dunia. Kristen kebanyakan pun akan menyalahkan Yesus. Kenapa orang seperti ini yang dipercaya? Pak, Bu, Anda akan melihat orang-orang akan ngomong. Kenapa kok si Agung yang dipercaya bangun gedung gereja? Ini gedung gereja terbesar se-Jawa Barat. Nanti akan diisi 15.000 jiwa. Akan banyak orang berkata, orang gak pantas itu. Betul. Justru kasih karunia memang diberikan untuk yang tidak layak. Kasih karunia bukan untuk orang yang layak. Supaya ketika gereja ini maju, pabrikmu maju, usahamu maju, keuanganmu pulih, engkau gak bisa berkata, aing tea
Tapi engkau berkata, only by his grace. Semua karena kasih karunia. Dia melayakkan yang tidak layak. Tepuk tangan paling meriah bagi Tuhan. Satu ayat terakhir. Ibrani 11 ayat 11. Oleh iman, Sarah menerima kekuatan untuk memperoleh keturunan. Dan ia melahirkan saat usianya sudah lanjut. Karena Sarah menganggap dia yang memberi janji itu setia. Pak, Bu, shalom. Saya akan selesai, tolong lihat baik-baik. Siapa Sarah? Wanita mandul. Siapa Sarah? Si mandul dan yang sudah tua. Kita sering mendengar khotbah tentang Abraham. Kita sering mendengar khotbah tentang iman Abraham. Dan saya pun sebagai pendeta sering berkhotbah tentang Abraham. Tapi sepanjang umur saya jadi pendeta, saya belum pernah dengar khotbah imannya Sarah. Dan saya belum pernah khotbah iman Sarah baru minggu jam 9 minggu yang lalu. Tuhan singkapkan kepada saya tentang Sarah. Saya percaya Sarah yang mandul, Sarah yang tua ini, saudaraku pasti imannya rapuh. Melihat fakta yang ada, melihat kenyataan yang ada, melihat doanya belum dijawab. Sarah ini mewakili Sarah-Sarah di tempat ini. Yang mungkin Anda sedang meragukan kepercayaanmu. Engkau sedang meragukan kesetiaanmu. Engkau sedang rapuh dalam kepercayaan apa Tuhan masih mendengar doa saya. Anda mungkin sudah mulai kurang percaya dengan imanmu. Lihat baik-baik, lihat saya. Jangan bersandar pada imanmu ketika kamu begitu. Tapi bersandarlah pada kesetiaan Allah kepadamu. Dia yang berjanji itu Allah yang setia. Siapa yang tahu dia Allah yang setia? Lambaikan tangannya. Ketika saya ragu dengan iman saya nggak bersandar pada iman saya. Tapi saya bersandar pada Dia yang berjanji ke saya setia. Tahun 2010 kita beli tanah itu. Dan Tuhan berjanji, kamu nanti akan bangun. Saudara, 2010, 14 tahun kita nunggu. Ini pun baru 50%. Kita belum menyelesaikan yang gedung utama. Butuh dana 50-60 miliar lagi. Rasanya berat, rasanya. Tapi ketika saya ragu dengan iman saya menyandarkan diri kepada, saya menganggap Dia yang berjanji kepada saya setia. Itu. Ketika engkau meragukan mungkin, aku doa sakit kok belum sembuh-sembuh. Udah gak usah sandar pada imanmu, sandar pada Dia yang berjanji setia. Mungkin Anda berkata, apa saya kurang apa ya? Saya kurang apa ya? Apa saya kurang setia ya? Jangan bersandar pada kesetiaanmu kepada Tuhan. Tapi bersandarlah pada kesetiaan Tuhan kepadamu. Dia setia. Istirahatlah dalam kesetiaan Tuhan. Dan kau akan melihat mujizat terjadi. Amin. Sarah ketika dia menganggap bahwa dia yang memberi janji itu setia. Udah dia istirahat di situ. Artinya berserah, dia rest. Dan hasilnya kita tahu. Di hari tuanya, di mana suaminya juga udah mati pucuk, Sarah mengandung dan melahirkan Ishak. Hari ini ketika mungkin kau berkata, aduh kok karirku begini padahal Tuhan berjanji aku terus naik tidak pernah turun. Ini saudaraku, Tuhan gak berjanji kamu stuck, Tuhan berjanji kamu naik. Ketika kita ragu dengan iman kita, anggaplah Dia yang berjanji itu setia. Maka kamu akan melihat Tuhan yang setia akan mempromosikan Anda. Tuhan yang setia akan menyelesaikan gedung kita. Tuhan yang setia akan memberikan 15.000 jiwa ke gedung kita. Tuhan yang setia akan memulihkan bisnis Anda, keuangan Anda. Tuhan yang setia menyembuhkan Anda. Tepuk tangan, bangkit berdiri. Sama-sama angkat tangan. Sejuta rasa di
jiwa, rindukan pelukmu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku. Boleh angkat tangannya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadimu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milikmu seutuhnya. Sama-sama katakan. Sejuta rasa di jiwa, rindukan pelukmu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah Dengan apa yang ku punya, tiada yang lebih berharga, hanya pribadimu Bapa. Biarkan ku menyembah, hatiku milikmu seutuhnya. Boleh angkat kedua tangan, katakan. Rasa di jalan, rindukan pelukmu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadimu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milikmu selamanya. Boleh satu tangan kita taruh di dada dan satu tangan kita angkat ke surga. Tuhan ada ketika engkau payah. Tuhan ada bersamamu ketika engkau mengecewakan Dia. Dia menatapmu bukan tatapan penghakiman, tatapan cinta dan kasih untuk membawamu, untuk mengangkatmu kembali. Mungkin kau merasa engkau payah, mungkin kau merasa gagal, merasa jatuh. Tapi pagi ini Tuhan memberikan satu tugas yang tidak disangka-sangka. Dia titipkan yang paling berharga dalam dirinya, yaitu apa? Jiwa-jiwa untuk engkau gembalakan. Ibu-ibu dalam skup kecil, Tuhan berikan anak-anak untuk engkau gembalakan. Bapak-bapak dalam skup kecil, Tuhan berikan keluarga untuk engkau gembalakan. Ayo gembalakan dengan Injil Yesus Kristus. Bawa anak-anakmu gembalakan dengan firman Tuhan. Gembalakan. Engkau gembala-gembala sel, satu kehormatan. Engkau diberi kehormatan untuk menggembalakan jiwa-jiwa. Guru-guru sekolah minggu, youth, koordinator departemen, apapun. Dalam skop yang saya katakan lebih kecil, Tuhan berikan anak-anak untuk Anda gembalakan. Ingat, itu milik Tuhan. Itu harta yang paling berharga darinya. Tuhan berikan kepada saudara. Ayo, ketika engkau berkata seperti Petrus, ya Tuhan, aku mau. Aku mau. Engkau akan lihat, angkat tangan saudara. Harta yang lebih rendah nilainya dari jiwa-jiwa. Apa itu? Harta benda, uang, karir, pekerjaan. Tuhan akan titipkan juga kepadamu. Engkau akan lihat ini. Ketika engkau mengerti bahwa tujuan Tuhan memberkatimu. Tujuan Tuhan memulihkanmu. Untuk menggembalakan. Lewat uangmu, lewat karirmu, lewat pekerjaanmu. Engkau support gereja yang menggembalakan. Jiwa-jiwa, sebab ini adalah harta yang paling berharga. Milik Yesus. Untuk kita gembalakan. Mari sembah Dia. Sejuta rasa di jiwa, rindukan pelukmu Bapa.
Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadimu Bapa. Biarkan aku menyembah, hatiku milikmu sepenuhnya. Amin. Persiapkan roti dan anggur perjamuan saudara. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadimu Bapa. Izinkan ku menyembah, hatiku milikmu sepenuhnya. Hatiku milikmu sepenuhnya. Biarkan aku menyembah, hatiku milikmu sepenuhnya. Engkau dan aku, jiwa-jiwa inilah harta yang paling berharga. Untuk harta yang berharga inilah Yesus mau mati. Memberikan tubuhnya yang terpecah-pecah yang hari ini kita peringati lewat perjamuan Tuhan. Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya. Memberikan pada murid-muridnya serta berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagimu, ambillah dan makanlah menjadi peringatan akan aku. Yang percaya di tubuh Yesus, ambil dan makan dengan hormat dalam nama Yesus. Mari angkat cawan dengan tangan kanan kita. Kemudian Tuhan Yesus mengambil cawan, sudah makan, memberikan pada murid-muridnya serta berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, ambillah dan minumlah menjadi peringatan akan aku. Yang percaya ini darah Tuhan Yesus, ambil dan minum dengan hormat dan pengucapan syukur dalam nama Yesus. Amin. Angkat tangan saudara, naikkan syukur. Sejuta rasa di jiwa, rindukan pelukmu Bapa. Izinkan ku menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hatiku milikmu sepenuhnya. Biarkanlah hatiku milikmu sepenuhnya. Sekali lagi. Biarkanlah ku hatiku milikmu sepenuhnya. Terima kasih Tuhan, kami bangkit kembali. Katakan, saya bangkit lagi. Amin. Terima kasih Bapak, Engkau mempercayakan kepada kami tugas yang mulia tanpa melihat keadaan kami, tanpa mendiskualifikasi kami.
maka engkau lihat Petrus yang gagal ini bangkit kembali. Hal yang sama Tuhan juga lakukan dalam hidupmu, dalam hidupku. Mari berdiri tegak, jangan lihat hari kemarin, ayo berjalan kembali dengan tuntunan yang Tuhan beri. Jangan gagal lagi, jangan lagi menyangkal Yesus lagi. Terus berjalan, terus berjalan. Terima kasih Bapa, kami bangkit kembali. Terima kasih kami menggembalakan minimal istri, anak-anak yang Tuhan percayakan. Ibu-ibu, engkau Tuhan percayakan, engkau menggembalakan keluargamu, anak-anakmu, bahkan keluargamu. Terima kasih, sebagai tanda syukur kami mau menyembah Tuhan dengan harta kami. Tuhan memberkati setiap taburan, baik itu ucapan syukur, persepuluhan maupun pembangunan. Tuhan berkati berlimpah-limpah benih yang mereka tabur. Dan sebelum kami pulang, kami terima berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya serta memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa Surgawi, cinta kasih dari Tuhan Yesus. Persekutuan yang manis Roh Kudus menyertai memberkati saudara. Dari sekarang sampai selama-lamanya yang percaya diberkati berkata, amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Kurang mantap shalomnya, shalom. Ya, Bapak Ibu petugas akan membantu saudara membuang sampah bekas perjamuan. Juga mengedarkan kantong kolekte bagi saudara yang memberikan secara cash. Baik itu ucapan syukur, baik itu persepuluhan, baik itu pembangunan. Masukkan di kantong-kantong di kotak yang ada. Jika Bapak Ibu mau memberikan secara e-money, QRIS, M-Banking, scan barcode, semua fasilitas ada di bangku depan saudara. Shalom, shalom, lihat saya. Juga ada di buku ini, saudara. Itu ada barcode, ada nomor rekening. Silahkan Bapak Ibu mentransfer yang ada. Bagi Bapak Ibu yang sudah terima buku renungan harian, Anda boleh terima lebih dari satu, yaitu 2. Dengan catatan 1 untuk Anda, 1 bagikan ke teman yang lain, ke family, ke keluarga. Baik dalam kota maupun luar kota, enggak apa-apa, bagi. Buku ini tidak diperjualbelikan, buku ini gratis dibagikan. Dan buku ini dicetak oleh karena taburan dari Bapak Ibu Saudara. Jadi jika Bapak Ibu Saudaraku mau menabur untuk buku, nomor rekening juga ada. Nanti Desember kita akan mencetak buku edisi Renungan Harian Desember. Anda bisa juga mulai mendukung, baik itu lewat iklan maupun lewat taburan biasa. Baik, shalom. Ya, Kamis ibadah Worship Revival Center, ibadah yang banyak nyembah dan biasanya saya mendoakan yang sakit, mendoakan yang lain-lain, itu di ibadah Kamis. Oke, pengumuman terakhir, saudara, minggu depan ibadah di tempat ini biasa, jamnya, tapi luar biasa ibadahnya 4 kali. Tapi kita membuka jam ibadah baru di tempat yang baru, yaitu di House of Grace Baros. Tepuk tangan dong buat Tuhan, amin. Ya, baru sekali jam ibadah, jam 10, saudara. Baru sekali dulu, jam 10. Mungkin bulan Juli atau bulan November atau Desember kita akan buat 2 kali. Dan saudara, kita sudah mulai dari restart, kemudian take off, sekarang menabur jala, tebarkan jala. Bapak Ibu, mulai Desember kita setiap minggu, setiap bulan akan ada pembicara tamu, saudaraku, sekali minimal. Saudara puji Tuhan, dan karena saya sudah ketemu dengan orang-orang hamba-hamba Tuhan yang satu frekuensi, sehingga pengajarannya sama saudaraku, yaitu Injil Yesus Kristus berdasarkan kasih karunia. Mulai bulan Desember, Januari nanti ada saudara. Ya Desember Pak Yusak Kencana, Januari Raguel Lewi, saudaraku ada. Nanti saya sampaikan buat saudara. Oke, baik Bapak Ibu, bagi yang rumahnya dekat Baros, silahkan ke Baros ya. Parkir luas, Anda boleh bawa tank baja juga nggak apa-apa saudaraku. Muat, amin. God bless you, Tuhan memberkati, happy Sunday, shalom.